kota Jakarta genap berusia 493 tahun atau 332 tahun lebih muda dari kota Banda Aceh atau 805 tahun. Masya Allah. Ibu kota negara Indonesia itu didirikan oleh seorang putra Aceh bernama Fatahillah. Wow, Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ternyata, kontribusi Aceh untuk RI bukan hanya menyumbangkan 2 pesawat terbang dan kapal laut sebagai modal awal Indonesia ketika baru merdeka. Nih, sejarah lagi nih, yang harus kita ketahui nih. Wallahi, ya, gue baru tahu nih. Ini. Atau bahasa Pase yang dijadikan lingua franca, tapi juga mendirikan ibu kota negara ini. Masya Allah. Nama Indonesia masih ada, pada dunia internasional juga disuarakan lewat suara radio Rimba Raya, yang saat itu Indonesia sudah dikepung kembali oleh Belanda dalam agresi kedua. Belum lagi putra Aceh, Markam menyumbang 27 kg emas di atas puncak Monas, yang kini jadi kebanggaan kota Jakarta. Masya Allah, luar biasa. Bahkan Aceh juga menyumbang hasil gas alamnya selama puluhan tahun untuk pusat yang dikembalikan ke Aceh hanya 0%, meskipun sudah ada undang-undang bagi hasil 70 untuk Aceh, 30 untuk pusat. Undang-undang sih tinggal undang-undang ya. 70% untuk Aceh, 30% untuk pusat. Tapi pada faktanya dan pada nyatanya bagi hasil 70 untuk Aceh, nih, 30 untuk alamnya selama puluhan tahun untuk pusat yang dikembalikan ke Aceh hanya 0%, meskipun sudah ada undang-undang bagi hasil 70 untuk Aceh, 30 besar untuk pusat. Dalam referensi lain, kota Jakarta didirikan pertama sekali oleh Ahmad Fatahillah, putra Aceh asal kerajaan Pasai, Aceh Utara, yang hijrah ke Tanah Jawa pada awal abad ke-15 Masehi. Masya Allah. Kedatangannya ke Jawa ketika itu disambut oleh Sultan Demak, Pangeran Trenggono. Atas dukungan Sultan Demak, Ahmad Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dan Banten dari kerajaan Pejajaran yang bersekongkol dengan Portugis. Masya Allah. Iya sih memang. Pas mendengar cerita juga gitu dulu. Ya, kerajaan Pajajaran itu kerajaan nih. Ini rajanya. Mana sih? Nih, nah ini di belakang gue nih pokoknya nih. Prabu, ya. Ya pernah begitulah gitu kan. Tapi iya nggak terlalu panjang gitu ya. Makanya ini ada sedikit konflik juga gitu kan dulu. Antara kerajaan Pajajaran, ya, kerajaan kebanggaannya orang-orang Sunda gitu. Masya Allah. Udah, nanti kita bahas, nanti tenang aja, tenang. Penyerangan Fatahillah ke Pajajaran memperoleh 2 kemenangan sekaligus. Selain berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pajajaran, juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, daerah taklukannya. Atas kemenangan inilah, pada tahun 1527 Masehi, Fatahillah diangkat menjadi Bupati Sunda Kelapa oleh Sultan Demak. Dalam tahun itu pula, tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah mengubah nama Bandar Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta, yang mengandung makna kota kemenangan. Ketika Fatahillah diangkat menjadi pimpinan, itu namanya Jayakarta dan disingkat menjadi Jakarta, yang artinya pimpin kemenangan. Apa tadi? Anak lupa. Jakarta, yang mengandung makna kota kemenangan. Kota kemenangan. Masya Allah. Tapi sayangnya dan sangat memprihatinkan, dengan menggunakan nalar sejarah kritis, apa yang dipamerkan pada Museum Fatahillah ini seperti ada banyak periode sejarah yang dipenggal dan ditenggelamkan. Sebab sejarah Jakarta yang diinformasikan dan dipamerkan hanyalah informasi masa prasejarah hingga masa kolonial. Tidak adanya kita temukan periode sejarah Jayakarta semasa Fatahillah. Masya Allah, nggak ada. Periode sejarah Fatahillah dihilangkan, terlihat dilompatkan dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, langsung ke zaman Batavia di bawah kolonial Belanda.
Perubahan-perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia pada 14 Maret 1621. Ketika itu Belanda berhasil menguasai Bandar Jayakarta. Nama yang diberikan oleh Fathahillah 22 Juni 1527. Allahu Akbar. Penamaan Batavia oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta adalah untuk mengenang suku Batavier, sebuah suku tertua di Belanda yang terdapat di lembah sungai Rhine yang dianggap sebagai leluhur orang Belanda. Masya Allah. Di sini sangatlah jelas antara penamaan Jayakarta yang diberikan Fathahillah pada Sunda Kelapa 22 Juni 1527 dengan menggantikan nama Batavia oleh Belanda untuk Jayakarta 14 Maret 1621. Berarti selama 1 abad sejarah Jakarta dipenggal ceritanya dari sejarah Fathahillah. Hilangnya Masya satu Allah. babak periodisasi informasi sejarah Fathahillah di Museum Sejarah Jakarta itu. Wow. Berarti sekaligus menghilangkan informasi sejarah peranan Fathahillah sebagai pendiri kota Jakarta yang berasal dari Aceh. Memang kita tidak tahu apakah ini sengaja dihilangkan. Satu-satunya hal yang jauh lebih mengejutkan daripada kebenaran itu sendiri adalah kebohongan yang digunakan oleh orang-orang untuk menutup-nutupi yang benar, dan kebenaran akan selalu menang dengan kebohongan. Saya Al-Munadia, sampai jumpa di episode kedua. Masya Allah. Sampai jumpa. Masya Allah. Gak bisa ngomong gue. Bener. Miris. Sedih. Kecewa. Marah. Nggak tahu harus kayak gimana. Allahu Akbar. Kenapa masih hilang? Hilang? Dihilangkan? Sejarahnya nih dihilangkan? Tidak tahu? Atau gimana? Kalau untuk mendengar cerita tentang putra Aceh, Fathahillah ini pernah menyerang, kalau kita tarik ke belakang ya, menyerang kerajaan Pajajaran. Itu dulu nenek gue sendiri pernah sedikit cerita. Memang benar adanya. Dan Fathahillah ini memberikan nama Jayakarta atau disingkat dengan Jakarta, dengan kota kemenangan. Tetapi di Museum Fathahillah, di museum Jakarta, di museum Fathahillah, wallahu alam bisa sini ya. Jadi dihilangkan sejarah tersebut atau seperti apa? Ya, gua nggak tahu juga alasannya seperti apa. Tapi memang lambat laun sejarah yang hilang atau sejarah yang dihilangkan dengan sengaja itu lambat laun akan muncul, akan naik. Karena memang benar yang dikatakan tadi oleh adminnya Mualim TV ya, Mualim TV tersebut. Kemenangan akan timbul karena ya ibaratnya seperti apa namanya, memberantas atau menumpas yang namanya kebohongan, ya seperti itulah. Mungkin kalau zaman dahulu itu